Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat beserta pengimbasan penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan salah satu aksi nyata di pendidikan program guru penggerak, khususnya saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Baik, sebelum kita lanjutkan, pertama dan terutama sekali puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat dua nikmat besar yang Beliau berikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dengan dua nikmat besar tersebut, yaitu kesempatan dan kesehatan, kita bisa bertatap muka, berkomunikasi langsung pada hari ini. Karena tanpa kesehatan tidak bisa kita mengisi kesempatan yang ada. Tanpa kesempatan, walaupun kita sehat, juga belum bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Selanjutnya, sholawat beriringan salam kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana jika kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas pembina kita yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, hal yang sangat luar biasa karena di luar dugaan saya Ibu bisa menyempatkan hadir di sini. Kemudian Ibu Kepala Sekolah kita, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan teristimewa juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang merupakan juga calon guru penggerak untuk masa yang akan datang. Karena itu tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Karena itu memang sudah program dari kementerian akan menjadikan seluruh guru Indonesia menjadi guru penggerak. Jadi mau tidak mau, mungkin sekarang belum mau, tapi ada suatu saat nanti akan mau. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum saya melakukan diseminasi pemahaman tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, mungkin alangkah lebih baiknya kita minta dulu sepatah atau dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Leni Hayati yang hadir bersama kita kali ini. Kemudian Ibu-ibu, Bapak, guru hebat yang hadir dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti praktek nyata, aksi nyata dari penimbasan modul 4, yaitu budaya positif ya, oleh Bu Rika Tirta. Baiklah, sebelumnya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas untuk berbuat yang terbaik untuk semuanya. Kemudian tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya sampaikan support ya kepada Bu Rika yang sampai saat ini sudah masuk di modul 1.4 ini. Semoga aksi nyata dalam kegiatan ini, penimbasan ini dengan modul budaya positif juga bisa disampaikan, dan itu nantinya juga mengimbas pada Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin sementara ini sedang tergerak untuk menjadi guru penggerak, ya enggak? Walaupun belum semuanya, dengan ini semoga semakin ada banyak semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, dan bagi yang sudah mengikuti sedang jalan proses, semoga lulus menjadi CGP nanti siap mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya juga. Jadi intinya semakin banyak yang berbuat, semakin banyak yang berbagi, semakin bagus sekolah kita. Ya, kembangkanlah terus aksi nyata terbaiknya dalam budaya positif ini
Semoga semua mata pelajaran lain, guru-guru hebat yang lain juga bisa membuat hal yang seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga lancar perjalanan pelatihannya Bu Rika dan sukses nanti lulus menjadi CP ya, bukan CGP, GP bukan CGP ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Ya, semoga saya juga mempunyai harapan yang sama dengan pengimbasan ini. Nanti Bapak Ibu yang sudah tergerak hatinya juga nanti mulai akan bergerak. Karena semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, maka akan mudah untuk melakukan budaya positif atau mewujudkan budaya positif ini. Itu selanjutnya kita juga minta pencerahan sedikit dari Ibu pengawas kita. Nanti mungkin kita akan lebih cerah jadinya. Ya, kepada Ibu kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa support ya. Ini yang saya lihat kalau dari kegiatan-kegiatan pengimbasan Bu ini dan Bapak Ibu semua, itu di videonya hampir jarang ada kepala sekolah dan pengawas yang hadir gitu. Yang ada paling CGP dengan beberapa teman guru. Begitu ya, dan ini luar biasa. Terima kasih Bu Zulini atas support yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ya buat Bapak Ibu semua untuk mengikuti seleksi guru penggerak ini. Karena jarang-jarang dapat support. Bahkan ada CGP itu yang menangis loh Bu Rika, karena di aksi nyata, di karya nyata di modul 3 itu malah sudah diundang itu hadir kepala sekolahnya. Begitu supportnya begitu ya, jadi ini harus disyukuri ya Bu Rika ya dan Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu hebat ya, alhamdulillah sudah meluangkan waktunya hadir di sini karena kegiatan pengimbasan ini sejatinya adalah satu orang guru penggerak yang sudah melakukan dan kemudian melakukan pengimbasan. Harapannya ada 9 yang hadir hari ini. Maka 9 orang ini harapannya adalah melakukan hal yang sama setelah Bu Rika melakukan. Itu harapannya. Setuju begitu Bapak Ibu? Ya, yang namanya pengimbasan kan begitu ya. Harapannya ini yang kita disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah dan Bu Rika juga tadi menyampaikan. Kalau ada guru penggerak di sebuah sekolah, yakin dan percayalah, insya Allah unsur pimpinan, kepala sekolah, wakil itu udah nggak capek untuk pertama tidak banyak yang mesti harus disampaikan ya, karena memang sudah bergerak dan bahkan mau menggerakkan. Jadi levelnya pengimbasan hari ini adalah level dalam rangka menggerakkan. Tergeraknya sendiri, alhamdulillah Bu Rika sudah melewati prosesnya, sudah ikut esai, sudah mau micro teaching gitu ya, mau menghadapi wawancara, itu adalah bentuk tergerak. Karena apa? Tidak semua orang yang akhirnya tergerak untuk itu gitu loh. Apa bentuk tidak tergeraknya? Alasannya banyak ya Bu Rika. Cari-cari karaju yang adosnya banyak gitu. Nah inilah tergerak itu yang memang spontanitas. Dan itu adalah masalah hati. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita semua yang belum tergerak hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sudah tergerak, maka bergerak. Bu Rika sudah melakukan itu ya, dan ini sudah di modul 14, berarti sudah ada 4 modul yang Bu Rika sudah lakukan aksi nyata yang sifatnya insya Allah tidak sedikit pun merugikan sekolah, kepala sekolah gitu ya. Semuanya pasti sangat-sangat menguntungkan. Yakin dan percaya saya Bu Rika itu sudah tidak melabeli anak dengan kata bodoh. Yakin dan percaya saya Bu Rika itu ngasih support yang luar biasa ke anak-anak. Benar begitu ya. Karena itu modul 11 itu praktek baiknya begitu. Mendelete label selama ini label positif menjadi label negatif menjadi label positif. Itu di modul 1 itu baru 1 modul. Ini sudah modul ke-4. Ketika sudah bergerak, harapannya nanti menggerakkan. Siap Bapak Ibu yang hadir di sini? Alhamdulillah. Dengan demikian tentu sekali lagi pengimbasan ini kami sebagai pengawas pembina tentu sangat support sekali dan siap untuk totalitas strategi cintanya untuk bisa Bapak Ibu semua, sehingga harapannya nanti masih ada 1 tahapan ya Bu Rina, Bu Jenny ya, Bu Maria,
untuk menghadapi satu rangkaian lagi wawancara. Mudah-mudahan ini lulus dan kita berharap support dan doa kita kepada Bu Rika bersabar dan ikhlas melewati masih ada 6 modul lagi ya, 6 modul tapi modul besarnya 2 ya. Sehingga masih ada sekitar 4 lokakarya lagi. Mudah-mudahan bersabar untuk melewati itu semua dan sampai kata akhir Bu Rika diselempangkan menjadi guru penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sedikit informasi saja Bapak Ibu. Di minggu kemarin kita diminta ditelepon langsung oleh Dinas Pendidikan, Bu Lini tolong beri segera nama-nama yang bisa mengisi kekosongan kepala sekolah. Bapak Ibu percaya nggak? 8 orang yang ada guru penggerak kita calon itu sudah masuk daftar Bapak Ibu. Itu padahal baru calon, belum guru penggerak. Karena apa? Memang kita nggak punya stok Bapak Ibu. Tahun ini kita kekurangan kepala sekolah itu 4, 1 pengawas. Dan tidak ada pilihannya kecuali untuk awal ini mendatangkan orang dari luar. Apakah kita akan siap selalu untuk terus mendatangkan orang dari luar? Nah tentu pilihannya ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bergerak, maka otomatis Solo Selatan itu dipimpin oleh teman-teman kita dari luar. Karena memang nggak ada stok sama sekali. Sehingga alhamdulillah kita meyakinkan dinas, insya Allah meskipun mereka masih calon, tapi insya Allah layak untuk direkomendasi menjadi kepala sekolah di tahun ini. Harapan kita begitu ya. Nah mudah-mudahan dengan semakin banyak ini ada 5 orang ya, Bu Rika ada berdua dan ada 7 orang dari SMA 5. Tentu kebanggaan kita sebagai pengawas pembina, Bu Zulini sebagai kepala sekolah. Prestasi kebanggaan adalah ketika memberi fasilitas kehebatan kepada orang lain, itu menjadi sebuah prestasi yang tidak bisa dihargai dengan apapun ya Bu Zulini ya. Itu kepuasan yang tidak gitu ya. Sehingga memang mimpinya Bu Kepala Sekolah adalah bagaimana ada kader-kader dari kita memimpin Solo Selatan ke depan. Jadi begitu Bu Rika, kami akan support terus ya, akan dukung apapun itu semua yang menguntungkan untuk diri Bu Rika dan tentu menguntungkan dari kami dari pihak sekolah. Terima kasih atas semangat yang terus berbagi. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi memberi manfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita dan tentu pendidikan kita lebih luas tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang berkenan, mudah-mudahan memberi semangat dan mudah tercerahkan. Akhir kalam dari saya sebagai pengawas pembina, tetap bersemangat, tetap tergerak dan menggerakkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu yang mungkin sedikit mencerahkan bagi kita semua, apalagi bagi Bapak Ibu. Saya yakin yang datang di ruangan ini pasti sudah tergerak hatinya, tinggal bergeraknya lagi. Karena kalau tidak tergerak nggak mungkin mau ke sini. Ya. Kemudian yang disampaikan Bu Leni tadi, emang dari aksi nyata teman-teman yang lain kalau dilihat dari modul 1.4 emang nggak ada ya. Kalau rata-rata nggak ada yang pengawas. Kalau Kepsek ada juga beberapa. Nah jadi saya merasa sangat bersyukur sekali, luar biasa nikmat Allah kepada saya karena sudah menggerakkan hati ibu pengawas kita pada hari ini, pada jam ini datang ke sekolah ini. Karena rencana awalnya saya itu aksi nyata Kamis Bu, hari Kamis. Tapi dengan berbagai kendala akhirnya ditunda Sabtu. Jadi memang rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Baik, mungkin iya lampu. Mungkin berarti secara langsung aja lagi kita bahas. Nah jadi pindah duduk kali ya. Kan udah masuk ke ini ya, boleh pindah duduk kali ya. Iya. Lihat berikannya gitu. Yang kelihatan berikannya. ya baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke presentasi apa yang materi tentang modul 1.4 ini, jadi mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang bertanya kepada saya khususnya, yang bertanya tentang bagaimana dengan pendidikan program guru penggerak ini. Kadang ada bertanya apakah banyak tugasnya. Jadi kalau seandainya saya menjawab tidak, itu saya juga berbohong, saya juga takut berdosa. Tapi kalau saya jawab iya juga, nanti takut menjadi beban, nggak jadi bergerak untuk masuk ke guru penggerak karena banyak tugas. Jadi saya nggak apa juga menjawabnya. Jadi
Kalau dibilang banyak tugas, kalau dijalani tidak akan terasa berat. Tapi kalau dipikirkan mungkin ya agak berat. Jadi kalau saya bilang nggak ada tugas, itu saya bawa pulang. Karena memang setiapnya itu ada tugasnya, dan tugasnya itu sebenarnya untuk memperkuat diri kita. Jadi semoga teman-teman yang tetap semangat dan tetap berlanjut. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran tentang pemahaman modul 1.4, di mana topik modulnya yaitu budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Jadi sebelum berlanjut ini saya terlebih dahulu mohon maaf sekali kepada Bapak dan Ibu. Di sini tidak ada mengajari, tidak ada maksud untuk intinya tidak ada, hanya berbagi. Jadi tidak ada mengajari, karena di sini kalau ibarat tanaman, saya sebagai guru itu baru sumber jagung, sementara Bapak Ibu guru yang lain sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak mungkinnya. Jadi saya ini hanya berbagi pemahaman saya tentang modul 1.4 ini. Dalam modul 1.4 yang judulnya tentang budaya positif, berarti kalau budaya itu artinya sudah membiasa, sudah terbiasa, tanpa disuruh dengan sendirinya sudah terjadi, sudah dilakukan. Jadi tujuan akhirnya di sini kita menghasilkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Di mana pada modul 1.4 tentang budaya positif ini ada konsep-konsep inti atau kunci-kunci inti dari budaya positif. Di mana yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi di sini untuk menciptakan budaya positif harus ada yang kita rubah, yaitu pandangan kita, paradigma kita dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Hal ini akan membantu terwujudnya budaya positif. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata hasil penelitian ahli, kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi itu 5. Jika 5 ini tidak terpenuhi, maka manusia akan memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang atau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, jadi manusia atau khususnya sini siswa akan memperlihatkan perilaku tersebut untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini bagaimana kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua memposisikan diri ketika menghadapi siswa atau menghadapi anak kita yang bermasalah atau menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Jadi ada 5 posisi kita. Kemudian ada namanya di sini segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena memang nanti tahapnya ada 3. Dan apa itu restitusi? Kalau dalam bahasa Inggris, re itu kembali. Ya Bu Miranda, re itu kembali. Kalau saya untuk mudah mengingatnya, restitusi, re kembali, restitusi itu saya apakan dengan status. Jadi sama dengan mengembalikan status siswa atau mengembalikan status anak. Bagaimana status kembalinya nanti kita lihat. Baik, nah ini yang pertama tadi yang makanya saya minta bertanya sama Bapak Ibu, saling bertanya dan menjawab tadi, siapa cinta pertamamu? Nah, apa tujuannya? Ini adalah salah satu cara untuk kita merubah paradigma kita nanti. Jadi bagaimana di sini melihatkan kontrol kan? Kontrol antara si penanya dan si penjawab. Tadi dari ibu-ibu ada ternyata yang berhasil dikontrol oleh si penanya, tetapi ada juga ternyata penjawab yang berhasil mengontrol dirinya sendiri tanpa dibiarkan dikontrol oleh orang lain. Nah sebenarnya sejatinya yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Namun
ada kadang pada situasi tertentu atau orang-orang tertentu akan memberikan ruang untuk diizinkan dikontrol oleh orang lain. Kenapa dia diizinkan dikontrol oleh orang lain? Pasti ada tujuannya, ada alasannya. Contohnya, misalnya tadi ibu ngasih tahu sama temannya, siapa cinta pertamamu, dikasih tahu kan? Apa alasannya? Kenapa tujuannya dikasih tahu aja? Padahal itu bagi sebagian orang mungkin disimpan dalam-dalam. Mungkin saja pengalamannya baik dengan cinta pertamanya, jadi hatinya merasa senang, atau itu salah satu bagian yang berkesan dalam hidupnya, itu salah satunya. Ada yang tidak mau mengatakan, dia mengontrol dirinya rapat-rapat. Saya nggak akan bisa diatur oleh si A. Saya nggak akan mau menceritakan saja. Kenapa? Itu pasti ada alasannya. Bisa jadi alasannya punya pengalaman buruk, atau memang ingin mengubur dalam-dalam, tidak mau mengungkit-ungkit, atau tidak mau lagi mendengarkan namanya saja mungkin. Jadi setiap perilaku manusia itu ada alasannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser ini melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan teori namanya teori kontrol. Di dalam teori kontrol ini, si Glasser ini ada meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol atau mengendalikan, mengawasi. Yang pertama, si Glasser mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu harus diluruskan. Jadi jangan kita inginnya sebagai guru itu kita yang menjadi sebagai pusat mengontrol murid. Kita ingin menjadikan murid ini seperti apa yang kita inginkan. Itu harus diluruskan. Jadi sama dengan kalau di modul 1.1 itu sama juga dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau kita punya pemikiran atau paradigma kita harus mengontrol murid, tentu kita akan memaksa murid melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Padahal terkadang si siswa atau murid itu tidak mau melakukan hal tersebut. Itu yang harus kita luruskan. Jadi kita tidak boleh, kalau dalam modul-modul sebelumnya itu pembelajaran itu harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun sesuai kodratnya, bukan kita yang menuntut dia harus seperti ini, seperti itu. Itu yang harus diluruskan. Jadi kita sebagai bapak ibu guru hebat harus memperbarui paradigma itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin bisa efektif, tetapi suatu saat bisa juga menjadi tidak efektif. Penguatan positif, misalnya kita lakukan pujian yang berlebihan atau memberikan penghargaan yang berlebihan. Kapan akan menjadi negatif? Ketika kita tidak memberikan itu, maka bagaimana perasaan siswa kita? Pasti dia akan merasa tidak dihargai misalnya. Jadi dia akan menurunkan motivasinya. Jadi tidak semua atau tidak selalu akan bermanfaat. Itu juga harus kita perbaharui paradigma kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada terkadang kita mengkritik siswa atau orang lain, ada yang bisa menguatkan karakter, malahan ada yang semakin memburukkan karakternya. Jadi tidak semua bisa memperbaiki karakter. Contohnya, kalau yang tidak efektif cara mengkritik ini, misalnya ada siswa kita di kelas, dia bertindak yang kurang sesuai dengan kelas, kemudian kita nanti memarah-marahi dia di depan teman-temannya, menyuruh dia berdiri ke depan, itu malah akan memperburuk karakternya. Yang awalnya mungkin dia agak lebih sopan atau segan dengan kita, tetapi dengan cara kita seperti itu mungkin akan menimbulkan rasa benci dan dendam. Itu. Tetapi ada juga kritikan dengan pemberian rasa bersalah bisa juga membangun karakter. Jadi sebagaimana ini aksi nyata dan di sini saya berbagi pengalaman, saya juga sudah pernah melakukannya. Tetapi kalau untuk yang misalnya karakter di kelas satu siswa itu jarang saya lakukan, bahkan mungkin nggak ada dilakukan. Tapi kalau untuk membuat rasa bersalah secara umum, jadi maksudnya bukan personal, secara umum itu pernah saya lakukan.
yaitu ketika saat pembelajaran di jam pelajaran pas masuk waktu sholat zuhur, azan. Kan pas azan, jadi saya di depan kelas sedang berbicara, saya langsung duduk, diam. Ternyata siswa masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada juga yang sadar, tapi hanya sebagian kecil. Pas itu saya dibiarkan sampai azan selesai. Setelah azan selesai, saya melakukan menyampaikan kepada siswa bahwa, jadi saya tidak langsung menyalahkan kamu kenapa berbicara pas azan, kamu kenapa, tidak seperti itu. Saya sampaikan, Anda pernah mendengar kasus tentang surat Al-Maidah itu pertama. Siswa ini menjawab, tidak Bu, mungkin waktu itu siswanya masih itu ya, karena kasusnya tidak terlalu lama ya, masih kecil. Oke, tidak tahu ya. Kasus yang terbaru, Anda tahu tentang kasus yang Kolil? Nah, itu langsung sebutkan tentang suara azan. Tahu Bu, semuanya pada tahu. Terus saya tanya, Anda tahu bagaimana perasaan Anda ketika kasus tersebut? Semuanya menjawab sakit hati Bu, marah Bu, kan? Terus benar semuanya marah? Iya Bu. Terus saya tanya, kenapa Anda marah? Kan kita nggak perlu marah, kata saya kan. Wajah mereka langsung berubah, seolah mereka marah pula sama saya. Kenapa kita harus marah, kan? Iya lah Bu, masa di agama kita digituin, masa agama kita dilecehkan? Terus saya sampaikan, kenapa Anda harus marah? Anda sendiri tidak menghargai agama Anda. Anda saja pas azan, Anda sibuk mengerjakan ini itu. Itu kan sudah membuat mereka merasa bersalah, tetapi kan tidak personal, tidak pribadi. Sehingga saat itu mereka semua langsung terdiam dan sepertinya merenungi. Dan alhamdulillah pertemuan selanjutnya saya lihat perubahan yang sangat signifikan. Bahkan saya pula yang mengingatkan. Ketika azan mulai masih berbicara, ini di ujung-ujung kalimat, azan Bu, oh iya. Jadi itu yang sudah dilakukan, aksi nyata yang benar-benar sudah dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau saya memahaminya sama dengan nomor 1 tadi. Jadi kita nggak boleh memaksa orang. Kita nggak boleh mau memegang kontrol kendali terhadap orang lain. Tuh. Kita lanjutkan. Nah ini ada Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kalau kita hanya berubah dari perilaku saja, itu tetap akan terjadi perubahan, tapi sangat lambat dan sedikit. Tapi kita mengubah cara pandang kita pada dunia, merubah paradigma kita, itu perubahannya akan terasa lebih cepat. Bagaimana contohnya? Mungkin di kelas kita melihat siswa kita yang berbuat tindakan yang mengganggu temannya atau kurang nyaman di kelas, kita langsung memarahi dan menjudge anak tersebut menjadi nakal misalnya, sehingga kita kurang mempedulikannya atau kita memarahinya. Mungkin dengan perilaku kita seperti itu, untuk masa yang akan datang dia berubah, tapi berubahnya itu kan sedikit dan karena kita marahi pula. Tetapi coba berubah cara pandang kita kepada dia. Sebenarnya apa yang dibutuhkan anak ini? Ternyata dia butuh perhatian sebenarnya. Atau mungkin anaknya kinestetik, berarti dia butuh kita kasih kepercayaan atau proses pembelajaran yang untuk mendukung gaya belajar dia. Jadi kita melihatnya, berubah cara pandang kita, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang seseorang. Nah ini, berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kebanyakan yang terjadi selama ini, bahkan saya sendiri pun, kita masih banyak menggunakan teori yang stimulus respon. Apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi orang yang memakai stimulus respon, dia menganggap kebutuhan dia dengan temannya, semua orang ini sama saja. Jadi dia lebih orangnya seragam, lebih tertutup. Kalau teori kontrol, dia memahami bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Maka
dia juga akan memberikan hal yang berbeda. Tuh, jadi kita harus berubah ke teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara kalau teori kontrol, semua orang melihat hal-hal yang berbeda. Jadi kalau orang stimulus respon ini menganggap dia melihat si A itu kurang baik, maka dia menganggap orang lain juga menganggap si A itu kurang baik. Bahkan biasanya dia suka mencari teman itu, mengumpulkan pasukan untuk sama-sama melihat si A kurang baik. Itu kalau yang si stimulus respon. Kalau teori kontrol tidak, dia menganggap semua orang ini punya pandangan yang berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama yang tadi. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih menghargai orang lain. Jadi dia tidak memaksakan kehendaknya, harus sama seperti dia. Kemudian perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sama yang saya kasih contoh anak yang di kelas tadi, yang menjudge dia nakal berarti sebuah kesalahan. Jadi guru ini menganggap anak yang berjalan-jalan atau mengganggu temannya itu sebuah kesalahan. Padahal kalau dalam teori kontrol, setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya. Dan itu tugas kita sebagai guru, kenapa mereka berperilaku seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu kalau stimulus respon. Iya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kita yang mengontrol diri kita. Oh, mau kita ngasih kesempatan kepada orang lain mengontrol diri kita? Boleh. Apa tujuan kita? Kalau kita tidak mau ngasih kesempatan kepada orang lain mengontrol diri kita, juga boleh, tapi ada tujuan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau orang stimulus respon ini lebih egois ya. Pokoknya tujuannya itu harus tercapai. Kalau seandainya nggak bisa juga cara baik, cara paksa. Sementara kalau teori kontrol, yang lebih berkolaborasi, kerjasama, diskusi, dan juga negosiasi. Kemudian modal berpikirnya menang kalah. Jadi kalau orang stimulus respon itu berarti gini ya, kalau nggak saya menang, Anda kalah. Atau kalau Anda menang, saya kalah. Berarti harus ada salah satu. Sementara kalau teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang. Jadi kita maju semuanya. Jadi apa? Maju bersama, hebat semua. Jadi bukan. Jadi ini salah satu juga ya Bapak Ibu, di guru penggerak itu kami khususnya dalam proses pembelajaran itu memang ditekankan tidak boleh ada yang menonjolkan diri bahwa saya yang paling hebat. Tidak ada seperti itu. Kita sama-sama Bapak Ibu guru hebat dan kita sama-sama belajar, kita maju bersama, hebat semua. Selanjutnya, konsep kunci di modul 1.4 adalah disiplin. Kalau kita lihat selama ini, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang kita tahu itu sering berhubungan dengan peraturan, pelanggaran peraturan, ketidaknyamanan, dan aturan-aturan yang baku. Itu saya sendiri selama ini memahami disiplin itu seperti itu. Misalnya seharusnya datang pukul 8, datangnya lewat, berarti saya nggak disiplin karena tidak tepat waktu. Karena aturannya jam 8. Ternyata saya di sini mendapatkan ilmu baru. Tidak hanya itu disiplin. Disiplin itu ternyata bagaimana cara kita mengontrol diri. Bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau seandainya datang terlambat tadi, tentu kita akan merasa mengontrol diri kita supaya jangan terlambat. Kenapa? Kalau terlambat kalau siswa tentunya saya akan merasa saya tidak menghargai guru atau saya tidak menghargai waktu. Saya sudah membuang waktu saya sia-sia. Berarti disiplin itu kita mengontrol diri kita. Lanjutkan. Nah ini ada kunci untuk mewujudkan budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang melatar belakangi manusia melakukan sesuatu? Ini sebenarnya berdasarkan penelitian ahli ini, Ryan Gosen dalam bukunya
restructuring school discipline, di mana di sini menyatakan ada 3 hal yang memotivasi manusia melakukan sesuatu hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya siswa, kenapa dia mengerjakan tugas? Karena dia takut nanti kalau nggak mengerjakan tugas nanti disuruh berdiri satu kaki sama gurunya. Berarti itu yang memotivasi dia mengerjakan tugas. Itu. Dan ini termasuk motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kemudian dan biasanya orang yang dengan motivasi ini karena menghindari hukuman biasanya akan bertanya seperti ini. Jika saya tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Jika saya tidak melakukan ini, apa akibat yang akan saya rasakan? Nah, biasanya seperti ini. Jadi dia orientasinya itu kalau dia tidak melakukan, apa akibatnya untuk dia? Maka sebenarnya dia melakukan. Takut. Kemudian yang kedua, yang memotivasi manusia melakukan sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya orang yang dengan motivasi ini dia akan bertanya dulu, kalau saya mengikuti ini, apa yang akan saya dapatkan? Misalnya, kalau saya ikut rapat, apa yang saya dapatkan? Misalnya nanti dapat makan siang, oh oke, saya ikut. Itu misalnya, atau gini, yang ikut seminar. Jadi dia itu nanyanya gini, misalnya ada ngajak teman kan, yuk ikut ya seminar ini, nanti dapat apa? Jadi bukan ditanyanya materinya tentang apa, ilmunya tentang bukan itu, apa yang didapat? Sertifikat. Terus ditanya lagi, ada tugasnya? Nah kan kayak gitu. Nah berapa CP? Atau berapa CP? Apanya kalau nggak sampai 32 atau apalagi nggak ada CP-nya, langsung surat itu, nggak bakalan ikut. Nah biasanya orang seperti ini nih, yang ditanyanya itu apa keuntungan untuk dirinya kalau seandainya dia mendapatkan itu, lebih ke materinya ya. Padahal kita sebenarnya ilmunya yang perlu. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai mereka percayai. Orang-orang dengan motivasi ini, inilah salah satu dari 3 ini yang motivasinya itu intrinsik. Emang berasal dari dirinya, karena dia emang meyakini bahwa dia butuh sesuatu itu, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Dan dia melakukan itu sesuai dengan nilai keyakinan tanpa paksaan dari siapapun. Jadi 2 motivasi yang ini merupakan ekstrinsik dan yang terakhir adalah intrinsik. Nah, kita berusaha menjadikan siswa-siswa kita itu memiliki motivasi yang intrinsik. Namun, sebelum kita mengharapkan siswa, tentu kita dari guru dulu harus memiliki motivasi intrinsik. Jangan sampai nanti kita masuk kelas mengajarnya itu karena takut nanti dipantau misalnya kan, takut dilihat CCTV misalnya, atau nanti mengharapkan penghargaannya misalnya nanti dicek siapa yang sering masuk dapat ini dapat itu. Nah, usahakan kita juga sebagai guru dari intrinsik dulu, kita emang dari diri ingin melaksanakan profesi guru dari dalam bahagia. Tentu ketika guru masuk dengan motivasi intrinsik ke dalam kelas, kita kan bahagia, kita banyak ide kreatif yang kita tuangkan. Secara tidak langsung nanti siswa kita yang awalnya motivasinya ekstrinsik, insya Allah akan berubah menjadi intrinsik. Sekurang-kurangnya dengan melihat gurunya saja dulu, semangat melihat gurunya. Tuh. Ya, ini nampak guru kadang siswanya takut, lari. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan aturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan dengan siswa. Apa hal-hal yang diyakini, apa hal-hal yang membuat mereka nyaman di dalam kelas tersebut. Di mana untuk keyakinan ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan biasanya kan lebih tertulis, lebih konkret dan ada aturan-aturan bakunya. Kalau keyakinan dia tidak. Contohnya kalau aturan apa? Misalnya
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan yang harus ada dalam diri siswa di dalam kelas itu harus menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelasnya. Berarti dia harus selalu menjaga kelas tersebut bersih dari sampah-sampah. Kemudian yang kedua, pernyataannya ini universal. Jadi seperti tadi, kebersihan, saling menghargai, sopan santun. Nah, penjabaran dari keyakinan-keyakinan ini mungkin dalam bentuk peraturan. Misalnya, ini salah satu video yang saya masukkan di sana itu adalah proses saya membuat kesepakatan atau keyakinan di suatu kelas. Jadi, memang dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu adalah kita sesi curhat. Jadi siswa ini bebas mencurahkan pendapatnya. Ananda maunya dalam kelas kalian ini seperti apa? Nyamannya seperti apa? Ada yang menyampaikan. Jadi ada di satu kelas saya tanya, Ananda maunya seperti apa? Mereka nggak mau membicarakan secara langsung. Oke, kalau tidak mau sekarang coba dituliskan. Ternyata dengan menulis mereka bisa. Dan ada menyampaikan katanya hindari pembulian. Berarti itu adalah curahan hati dari seorang korban bully. Jadi mereka menyampaikan hindari pembulian, tidak boleh memanggil nama orang tua. Berarti di sana nilai keyakinan adalah saling menghargai. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu banyak. Yang penting siswa kita bisa menerapkan. Jadi keyakinan ini mereka yang membuat, mereka yang menjalankan, mereka yang melakukan konsekuensinya kalau melanggar. Tuh, jadi bentuknya itu positif dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kasih kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan selama ini mereka tidak nyaman di kelas. Kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kita tidak ikut campur dalam menentukan aturannya itu, tapi coba siswa makan. Kalau dari dia biasanya lebih mudah untuk melakukan daripada kita yang menentukan. Kita nanti mengingatkan saja. Ayo ingat lagi apa kesepakatannya kemarin ketika ada yang melanggar. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya mungkin yang hal-hal yang saya sampaikan juga sebelumnya saya rasa sudah sering kita lakukan. Seperti kesepakatan ini kita kan kalau biasanya punya kontrak biasanya gimana pendidik kita selama pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga hal ini adalah hal yang kita lakukan sebagai guru ataupun orang tua ketika siswa atau anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan. Kita mulai dari hukuman. Dan dari ibu-ibu yang mana yang pernah yang sering dilakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Apakah sudah pernah dengar restitusi? Kalau dari hukuman dengan konsekuensi, yang mana yang sering diterapkan? Sudah ada. Baik. Yang pertama kita lihat ke hukuman. Nah, di situ tanda panah itu bisa mewakili penjabaran dari hukuman. Hukuman itu yang pertama tidak terencana. Biasanya dalam melakukan hukuman ini guru atau orang tua adalah ada emosi. Tidak terencana, langsung membentak. Dan tanda panah menunjukkan langsung menunjuk-nunjuk. Misalnya, kamu selalu terlambat. Ayo bersihkan ini, bersihkan itu.
Itu. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah ini jadi guru itu langsung siswa tanpa meminta kesepakatan dari siswa. Apakah siswa setuju dengan hukuman atau tidak? Tetap diterapkan. Yang selanjutnya, hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis. Berupa fisik ini, hukuman yang diberikan misalnya siswa kita disuruh keliling lapangan, siswa disuruh naik turun jenjang, itu akan menyebabkan hukum atau menyebabkan sakit fisik. Namun ternyata hukuman ini juga bersifat psikis. Dengan kata-kata kasar kita, dengan mata yang melotot, tangan yang dipinggang, itu akan menyebabkan rasa sakit psikis bagi siswa kita. Langsung ke batin. Kemudian murid kurang nyaman. Dengan hukuman ini murid akan kurang nyaman, bahkan murid bisa dendam atau benci. Terkadang siswa-siswa yang siap dihukum itu malahan akibat buruknya mereka saling bertingkah buruk. Misalnya yang siap dimarahi pas kembali ke tempat duduk, coret-coret meja, coret-coret ini, mengganggu teman, atau bahkan mungkin nampak motor gurunya, mungkin bisa jadi timbul niat jahat, dan ini menimbulkan dendam. Itu hukuman. Kita usahakan kita mengurangi atau bahkan tidak boleh, jangan melakukan ini. Yang kedua, konsekuensi. Gambar kaca pembesar itu melambangkan atau sudah bisa menyampaikan apa makna konsekuensi. Konsekuensi ini terencana. Terencana itu berarti sudah disepakati dengan siswa. Jika Ananda melanggar ini, apa konsekuensinya? Misalnya, jika Ananda terlambat misalnya 10 menit, apa konsekuensinya? Misalnya dia tetap belajar tapi duduk. Tidak boleh duduk di kursi tapi di lantai. Dan itu dilakukan di awal. Jadi kita sepakati dulu. Apakah Ananda sepakat? Sepakat. Jadi mereka sudah tahu, sudah direncanakan. Bersifat dua arah. Ini yang maksudnya bersifat dua arah. Jadi siswa dan guru itu sudah saling mengetahui dan saling menyetujui. Kemudian bisa juga berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Kemudian murid tersakiti, iya tersakiti juga, tetapi jangkanya tidak sepanjang hukuman. Mungkin tersakiti saat itu saja, karena mereka sudah sadar, mereka sudah sepakat dari awal. Jadi mereka harus menjalankan konsekuensinya. Nah ini yang ketiga. Jadi sebelum masuk ketiga, gambar kaca pembesar itu melambangkan yang biasanya konsekuensi ini kita melihat di aturan. Jadi kita pembesar lagi, kita pakai kaca pembesar. Aturannya apa? Kalau terlambat gimana? Kalau merokok gimana? Jadi ibaratnya kaca pembesar itu melihat aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, restitusi. Inilah yang sebenarnya dituju. Kita sebagai guru melakukan ini dan menghindari yang namanya hukuman. Karena hukuman akan menciptakan siswa-siswa kita dengan identitas gagal. Sementara konsekuensi dengan restitusi bisa menciptakan siswa kita dengan identitas sukses. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses dialog. Dialog antara guru dengan siswa untuk memecahkan atau memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan siswa tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini kita ajak siswa kita berbicara baik-baik dari hati ke hati. Di mana ini terencana. Bagaimana terencananya? Jadi restitusi ini harus disepakati dengan siswa. Siswa tersebut mau tidak kita ajak restitusi, maksudnya mau tidak kita ajak ngobrol, mau tidak kita ajak berdiskusi. Kalau dia tidak mau, nggak boleh dipaksa. Jadi dalam restitusi siswa harus bersedia. Kemudian
murid memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita guru yang ngasih solusi. Misalnya kamu terlambat, nah, coba kamu seperti ini. Bukan kita yang ngasih solusi, tetapi kita menggiring siswa itu bisa menemukan solusi sendiri. Jadi mereka yang mengalami masalah, akhirnya mereka yang menemukan apa solusinya. Kemudian murid ini mendapatkan penguatan. Jadi dia merasa lebih kuat setelah dilakukan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, aksi nyata saya setelah yang saya lakukan. Setelah saya praktekkan itu dengan siswa di sekolah maupun dengan anak di rumah, setelah saya mempelajari dan mendapat ilmu tentang restitusi ini, memang saya sedikit agak dihantui dengan restitusi. Kenapa? Karena ketika anak di rumah bertingkah yang membuat kita emosi, pas mau marah, saya langsung tekan oleh restitusi. Saya langsung ingat restitusi. Kalau kita nggak boleh langsung marah, tapi kita langsung mengajak dia ngobrol atau berbicara. Jadi itu pengalaman saya juga. Misalnya ketika waktu itu anak saya menumpahkan bunga dari pas bunga, itu kan rasanya kita mau marah. Tetapi situ saya ingat kembali. Saya tanya sama dia, memangnya kamu suka melihat tanah bertebaran seperti ini? Apakah senang? Suka? Ternyata dia menjawabnya, sukanya bagaimana? Sukanya bagus di dalam vas bunga. Terus kenapa jatuh? Ternyata tidak sengaja. Ternyata dengan kita mengajak dia ngobrol dan hati-hati, mereka akan bebas mencurahkan pendapatnya daripada kita memarahi. Yang juga saya lakukan, kalau kita memarahi siswa ketika dia melakukan kesalahan, yang ada itu dia semakin diam. Dia sudah melakukan kesalahan, kita tambah marah-marah. Kenapa kamu seperti itu? Dia akan diam 1000 bahasa. Tetapi ketika kita membawa dia berbicara dari hati ke hati, kita tanya apa alasannya, kenapa tidur pas belajar. Akhirnya tanpa kita suruh dia bercerita, dia yang bercerita sendiri. Ini bu, saya gini bu, tidur semalaman, saya bantu orang tuanya bu, ini bu, oh gitu. Tapi coba ketika kita marahi, lalu tahu hijau, belajar ibu lalu, pasti dia akan semakin tertekan. Dia tidak akan berbicara sama kita, karena dia merasa kita bukan tempatnya dia untuk curhat. Itu. Jadi tujuan akhirnya semoga kita semua bisa melakukan yang konsekuensi dan restitusi ini. Kunci untuk menciptakan atau mewujudkan disiplin positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar survival, itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan dasar kita. Bagaimana kita supaya bisa bertahan hidup? Tentu kita perlu makan, kita perlu minum, perlu pakaian, perlu rumah, perlu kesehatan. Nah ini apa? Ketika siswa kita terlambat masuk, kamu dari mana? Terlambat makan bu. Itu kadang gurunya sampai marah ya. Ibu aja dari tadi nggak makan-makan, dari ngajar pagi nggak makan-makan. Kamu enak saja terlambat makan, enak saja ya. Kadang kan seperti itu. Padahal, jadi tindakan mereka itu adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi memang kalau kebutuhan dasar yang 5 ini tidak terpenuhi, maka siswa akan berperilaku menyimpang. Jadi ketika siswa kita terlambat alasannya adalah makan, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Apakah, oh ya sudah, besok dia terlambat lagi kan? Kamu terlambat lagi, gimana? Makan bu, oh ya sudah. Akhirnya setiap masuk sama kita dia terlambat terus. Jangan dibiarkan pola itu. Tapi apa? Setelah itu mungkin, oh makan 1 kali, boleh silakan. Besok jangan diulangi ya. Iya. Kalau seandainya masih diulangi, silakan lakukan restitusi. Oke, ibu membiarkan Ananda makan karena itu memang kebutuhan kita. Tapi apakah Ananda yakin ingin melakukan itu setiap pertemuan dengan ibu? Apa perasaan Ananda jika ibu berada di posisi Ananda? Kasih restitusi. Gak mungkin mereka akan setiap belajar dengan kita terlambat terus dengan alasan makan. Tuh. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah love and belonging, yaitu rasa cinta, kasih sayang dan diterima. Jadi
Kalau seandainya cinta kasih sayang dia tidak terpenuhi, maka dia akan berperilaku menyimpang untuk memenuhi itu. Apa contohnya? Nah, ini sering juga kita jumpai di lokal. Bu, saya bu, MPO banyak. Terus saya tanya, kenapa dia mencari perhatian? Iya bu, MPO. Iya, karena dia memang butuh perhatian. Tolong jangan dipojokkan. Tolong kasih dia perhatian. Karena kan teman anak itu butuh perhatian. Coba dikasih, jangan dipojokkan. Ini malah dimarahi. Padahal itu salah satu cara dia memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Tuh. Yang ketiga, power, kekuatan atau kekuasaan. Jadi setiap manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya itu yaitu power atau kekuasaan. Dia ada ingin menampilkan kemampuan diri dan ingin juga menguasai orang lain. Apa contohnya? Salah satunya mungkin dengan siswa yang suka membuli. Kan nanti ada korbannya. Bu, saya dibully sama Sianu bu sering membuli. Itu tukang bully itu adalah salah satu cara dia memenuhi kebutuhan dia dalam rangka memenuhi kebutuhan menguasai orang lain dan menampilkan ke dunia ke kelasnya kalau dia mampu menguasai temannya. Kemudian freedom, kebebasan. Jadi siswa itu dia butuh kebebasan. Dia tidak butuh seperti teori kontrol tadi. Dia tidak bisa dipaksa. Dia harus dikasih pilihan. Jadi mungkin terkadang di kelas kita suruh misalnya membuat atau meringkas. Ternyata dia nggak mau melakukan. Kenapa? Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhannya. Dia nggak mau dipaksa. Dia nggak suka mencatat misalnya. Coba kasih dia pilihan. Kalau tidak mau mencatat apa yang bisa dilakukan, bisa dengan menyampaikan. Kalau dia sanggup berarti memang itu dia ingin dikasih pilihan hidup. Boleh suruh dia menyampaikan. Terkadang ada siswa ini, awak dah suku mencatat-catat, dobu disuruh aja mencatat. Awak dah suku meringkas, dobu disuruh aja meringkas sebanyak-banyak. Kalau anak-anak nggak mau, apa yang bisa dilakukan? Tetapi anak-anak tetap bisa memahami ini. Kadang-kadang ada yang dia suka bercerita, suruh dia bercerita. Selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan, fun. Jadi setiap kita butuh kesenangan, butuh hiburan. Jadi sama juga korban bully misalnya, ada yang membuli temannya. Kenapa dia membuli? Ternyata dia suka, senang melihat wajah temannya yang cemberut, suka melihat temannya marah-marah. Berarti tindakan dia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan kesenangannya. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jadi setiap manusia itu mempunyai kapasitas untuk berubah. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini lagi. Ini tentang posisi kontrol. Bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, memposisikan diri kita dalam menghadapi, dalam merespon dan menanggapi sikap perilaku anak dan siswa kita. Ternyata ada 5 posisi kita. Penjabaran posisi itu sudah terlihat tergambar dari ekspresi wajah-wajah anime yang ada itu. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, lihat di sana gurunya pakai tongkat nunjuk-nunjuk, jadi penghukum. Biasanya posisi guru sebagai penghukum ini, nah sukanya nunjuk-nunjuk, tangannya suka di pinggang, suaranya suka keras-keras, dan suka membentak-bentak, menghardik. Awak lihat, dalam betul lihat, awaknya terima. Itu terkadang itu dipikat biasanya ya. Awak lihat, awaknya batang ibu, awaknya lihat. Ya sudah awak lihat. Ah ini biasanya gitu ya. Terkadang ditambah pula mata melototkan, awak lihat. Nah pulang sama awak lihat. Ya. Jadi bu, itu biasanya yang penghukum. Kalau kita melakukan posisi ini biasanya siswa juga kan dendam. Nah ini posisi kita.
Nanti Bu kita siapkan dulu sedikit aja. Itu posisi kita, jadi terlalu semangat untuk bergerak ya Bu ya. Jadi itu posisi sebagai penghukum. Kemudian ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, dengan minta maaf ya. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagaimana yang saya ceritakan tadi Bu, ada kasus yang di kelas suara azan. Nah itu saya lagi pakai posisi pembuat rasa bersalah, karena saya ingin siswa saya itu merasa bersalah sebenarnya, maksudnya ingin menginsafi kalau perbuatannya itu salah. Terkadang posisi bersalah ini akan membuat siswa kita menjadi merasa benar-benar bersalah. Bahkan ini bisa berdampak buruk kepada siswa kita kalau kita ke personalnya, ke pribadinya. Misalnya gini, kita ini biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini nadanya lebih halus, memelas, dan lebih agak lembut. Misalnya, nah, nggak kasihan kamu sama orang tua kamu, kerjanya apa? Misalnya ke sawah Bu, nggak kasihan. Setiap hari bekerja, panas hujan, punggungnya di sawah, kamu main-main di sekolah, tidak pernah buat tugas, nggak kasihan. Terkadang siswa yang dengan pas kita berbicara orang tuanya, ada yang langsung menusuk mungkin ya, ada yang langsung mikirkan, bisa jadi sadar, dan dia akan merasa dirinya sangat buruk, sudah tidak menghargai orang tua. Itu kalau siswanya emang benar-benar real, tapi kadang ada juga yang tidak, biasa saja. Ya berarti belum ada kesalahan, mungkin kita harus pakai posisi kontrol yang lain. Itu untuk pembuat rasa bersalah. Kemudian ya, makanya kita lihat dulu satu persatu. Iya. Yang ketiga, tidak sabar mengomentari. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, lihat itu. Hai Jen, hai Besti. Itu terkadang salah satu cara guru atau orang tua memposisikan sebagai teman masuk ke dunia mereka. Hai Jen, hai guys. Hai guys. Kan mereka merasa mereka teman. Mereka teman. Terkadang juga sama dengan anak di rumah. Bagaimana kita memposisikan sebagai teman? Kita masuk ke dunia mereka, kita jadi anak-anak, kita masuk ke dunia mereka. Begitu juga dengan siswa. Nah, apa mungkin kalau positifnya komunikasi kita akan lancar dengan siswa, dan siswa juga merasa senang dengan kita. Tapi apa negatifnya? Negatifnya yang pertama, ketika kita tidak ada di waktu yang mereka butuhkan, mereka akan kecewa dan kehilangan temannya. Nah, jadi itu mereka akan merasa sama ya. Saya praktekkan sama anak misalnya di rumah, ketika ada waktu atau kita sempat bermain, kan dia senang kita masuk ke dunia mereka. Ketika kita sibuk, pas dia ngajak main, dia tunggu sebentar ya. Dia bilang apa? Umi jahe. Sama dengan siswa. Ketika kita tidak bisa memposisikan dia, ketika dia butuh kita sebagai temannya, kita nggak bisa, maka dia akan merasa kehilangan teman, menganggap kita jahat. Itu. Selanjutnya, pemantau. Pemantau ini bola lampu cogok kan, memantau taruh, menerangi, memantau. Kayak diskusi misalnya ya, kita pantau. Dari kerjakan, jadi kita pantau terus. Iya. Itulah kekurangan di pemantau. Pemantau itu kita sudah membuat siswanya menjadi bertanggung jawab kan. Jadi siswanya kan bertanggung jawab mengerjakan apa kita suruh dikerjakan. Tapi karena kita pantau, ketika tidak kita pantau, tidak dikerjakan, berarti dia tidak mandiri. Posisi terakhir ini, ujung tombak yang ingin kita jadikan seluruh guru adalah menjadi manajer. Manajer ini bagaimana? Itulah yang diterapkan dengan proses restitusi tadi. Jadi, posisi manajer ini kadang-kala, jadi sebenarnya posisi-posisi ini disesuaikan juga dengan sikon terkadang. Jadi bisa kadang situasi tertentu kita jadi teman, situasi tertentu kita jadi pemantau, dan ujung tombaknya itu kita sebagai manajer. Untuk penghukum dan bersalah itu diusahakan, dihindari. Diusahakan yang tiga, karena penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan menciptakan identitas gagal terhadap siswa. Kita diusahakan teman, pemantau, dan manajer. Di manajer ini dengan kita menerapkan restitusi tadi.
Bagaimana contoh penerapannya? Mari kita lihat videonya. Jadi ini kasusnya si Nara terlambat 20 menit ke sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak murid hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tercenjar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Team manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari 5 posisi kontrol itu kita semua pernah melakukan ke-5 posisi itu. Bahkan yang manajer pun saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Cuman kita belum konsep-konsep ini istilah-istilahnya saja. Tapi sekarang kita berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman dan pembuat rasa bersalah. Kita akan lebih berusaha mungkin ke teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Di mana restitusi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa restitusi itu adalah proses dialog antara guru dengan murid untuk membantu murid tersebut memecahkan masalahnya dan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga itu adalah 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah ketika siswa kita melakukan kesalahan, pasti dia pada saat itu merasa hatinya tidak tenang. Dia dalam keadaan labil. Jadi perlu kita stabilkan, jangan dipojokkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sesuai teori kontrol, perilaku manusia itu pasti ada alasannya. Kita validasi, kita tanya apa alasan mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang mereka lakukan, kita tanyakan, apakah memang itu yang mereka inginkan? Apakah sesuai dengan keyakinan diri mereka atau keyakinan keras? Jadi segitiga restitusi itu digambarkan dalam bentuk segitiga, di mana pada dasar segitiga itu merupakan menstabilkan identitas. Biasanya pada saat menstabilkan identitas ini, jadi siswa kita ajak dulu, misalnya si Naren tadi, Naren, apakah kamu bersedia ikut sama ibu dulu ke kantor? Kalau dia bersedia, ngapain bu? Ada yang ibu tanyakan, mau tidak? Kalau dia mau baru, tapi kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Oke, kalau dia mau, baik bu katanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Bagaimana cara kita menstabilkannya? Kita dengan mengatakan atau menanyakan beberapa hal. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan kita mengatakan itu, maka siswa akan merasa bukan dirinya yang paling buruk. Ternyata orang lain juga sering berbuat salah. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi siswa lebih stabil emosinya. Yang awalnya dia merasa buruk. Setelah stabil, jadi ibu pun juga pernah melakukan kesalahan, bahkan juga sama dengan kesalahan yang kamu perbuat. Jadi dia itu merasa ada teman, tidak dipojokkan. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kita sampaikan adalah, ibu yakin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selain itu bisa juga kita sampaikan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita untuk memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati atau kita tanyakan? Sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari ketiga tahapan ini nanti akan temukan solusi dari permasalahan siswa kita tersebut. Dan saya juga sudah pernah melakukan ini. Dan alhamdulillah ketika melakukan ini memang siswanya secara gamblang bisa menceritakan dan menyampaikan kenapa alasan mereka membuat kesalahan. Tapi mungkin sampai saat ini baru sedikit perubahan yang baru saya lihat dari diri siswa tersebut, belum terlalu jauh. Iya, cara. Sederhana nggak itu sana? Kenapa ada yang dikit? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti kenapa? Ya aku marah pak. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya biasa aja pak. Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat saya. Untung kamu tidak memiliki kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengikat sekat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itulah Bapak Ibu materi-materi atau konsep-konsep inti yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak khususnya modul 1.4 tentang budaya positif. Jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi juga kan. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Dan untuk budaya positif ini memang dia tidak bisa instan, memang butuh waktu dan proses yang agak. Ada yang mau kita diskusikan? Karena saking banyak atau gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Materinya sangat bagus sekali. Restitusi tadi kan. Ada responnya yang positif. Jadi ini berkaitan dengan kasus kita sehari-hari. Itu kalau semuanya itu pada umumnya kita guru itu sudah mengalami seluruhnya di mana posisi kita baik dari segi penghukum sampai manajer itu saya sendiri sudah sering mengalami. Mau sebagai teman itu saya sering. Mungkin tidak perlu diceritakan lagi. Nah, itu yang masalahnya sekarang kan apakah bisa restitusi itu? Mungkin Bu Rika sudah belajar. Mungkin ini sebagai apa mengatasi kasus di sekolah kita, karena kalau kita mengajar di atas itu kan Bu Rika jam 8:30 itu kan banyak anak kita yang lewat di sana masih dengan tas yang lengkap seperti orang baru datang, tapi mereka memang baru datang. Jadi bagaimana itu solusinya dengan restitusi itu? Nah kalau saya di kelas itu memang bertanya dulu kenapa terlambat, kemudian kalau alasannya ya gimana itu sudah dibicarakan, silakan masuk, kan tidak mungkin disuruh keluar. Nah yang pada umumnya yang tidak kita mengajar itu kalau dengan restitusinya itu bagaimana Bu Rika? Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau di kelas mungkin kita sudah tahu di mana posisi kita masing-masing itu bisa. Nah, sudah tahu kita kan tidak harus jadi penghukum.
Saya juga tidak terima saya dikatakan sebagai penghukum. Saya memang wajahnya yang keras, tapi hati saya nggak seperti itu. Jadi ibu mohon ya tolong diperbaiki. Jangan menjustis saya seperti itu. Saya nggak enak, kan? Karena saya di kelas itu boleh ditanyakan ke siswa. Kalau dulu mungkin saya baru jadi guru, sama mungkin dengan ibu-ibu yang muda ini. Jadi mungkin idealis kita waktu kita ditempa dengan sesuatu yang harus disiplin, harus seperti ini. Mungkin kalau kita sama-sama di MIPA, apalagi UNP itu mungkin ibu-ibu sudah mencoba di sana. Nah, kalau dosen saya tuh pada killer semuanya. Jadi kalau yang A tuh ya A, yang jam 7 tuh ya jam 7. Jadi mungkin bawaan itu yang terjadi dengan saya, tapi mungkin dengan perjalanan waktu, kemudian umur kan juga bertambah, jadi tidak mungkin saya seperti itu. Apalagi menghadapi siswa sekarang, tuh kan tidak mungkin selalu jadi penghukum, selalu jadi pembuat rasa bersalah. Saya juga sering jadi teman bilang, boleh ditanyakan sama anak-anak yang saya ajarkan, apakah saya jadi penghukum di sana? Apakah saya sering marah di sana? Saya tidak ada marah dengan anak-anak. Saya malah mau jadi teman mereka. Oh, awak kamu cerita, ibu silahkan. Bahkan Bu Rika, ini mungkin aib bagi mereka. Mereka curhat dengan saya. Tapi saya tidak mau memberitahu ke orang lain, bahkan dengan suami saya sendiri, karena itu adalah aib siswa saya. Nah, begitu saya dengan siswa, jadi kelihatannya mungkin saya orangnya agak cuek, tapi saya punya hati juga. Jadi saya nggak mau katakan, wah senangnya jadi itu. Nah, jadi saya kurang setuju juga. Jadi mohon mungkin termasuk guru-guru muda, mungkin dulu bertemu dengan saya baru tamat. Itu emosinya agak berbeda dengan sekarang, karena sekarang umurnya sudah saya sudah berkepala 4, itu berbeda. Jadi mohon mungkin ilmunya bisa kita cobakan ke masalah yang ada di sekolah kita. Nah, itu bagaimana solusinya Bu Rika. Kemudian waktu kita mengajar, kan ada anak kita yang izin Bu makan. Terus bagaimana menurut Bu Rika? Apakah kita izinkan kita mengajar ini? Terus anak kita di kantin, nanti di kantin semua siapa belajar? Saya belajar dengan Bu MU. Wih, senang lo belajar di Bu MU ya, boleh awak ke kantin. Ah, itu kan nanti akibatnya kan buruk tuh Bu Rika. Cak lo ibu tuh nyoda, boleh saya anak ke kantin. Nah, itu bagaimana solusi kita? Karena kita bukan 1 kelas, bukan 2 kelas, sekolah besar sekolah kita, siswa kita banyak. Jadi bagaimana mengatasi hal yang seperti itu, yang restitusi itu seperti apa? Apakah kita, oh iya, awak sakit paru, biarlah izinkan. Itu kalau menurut saya kurang pas juga, Bu Rika. Karena kalau siswa kita kan kita tahu ini lingkungan kita. Anakku banyak alasan yang akan disampaikan. Oh, kok lolos yang ikut Cik Bu Rika, yang lain pasti banyak. Nah, termasuk di piket tuh. Piket tuh kan banyak. Kok terlambat awak banonda awak, Bu. Selalu lolos dengan banondanya mereka. Nanti bisa awak bisa lolos. Nah, bagaimana kita mengatasi yang seperti itu? Karena Bu Rika sudah banyak belajar dengan yang cara pemecahan yang seperti itu. Karena saya mengajar di atas Bu Rika, yang terlambat itu bukan kelas 10 saja, kelas 12. Kan anak-anak ini begini, kalau kita tidak mengajar mereka, tuh kita menegurnya, kok tak lambat nak? Kan ya cuak saya nak berikan. Nah, bagaimana seperti itu cara mengatasinya? Karena memang kita tidak mengajarnya, namanya sewa tidak tahu. Nah, bagaimana akan pendekatan mendekati anak yang seperti itu? Nanti pas jam dia yang mau, dia ada di dalam tuh. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi mungkin mohon pencerahannya seperti apa. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak menyinggung, tapi mungkin untuk perbaikan ke depan. Janganlah segala yang negatif, banyaknya disampaikan ke saya. Saya sekali lagi memang wajahnya yang keras karena tempaan tadi. Nah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau bergurau tuh mungkin tidak apa-apa, tapi kalau nanti satu seperti itu mungkin yang lain bisa terbawa juga.
Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang senang, mohon maaf. Nah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dijawab dulu satu Bu biar tuntas. Ya. Baik, terima kasih sekali Bu Maria atas tanggapan dan responnya. Dan itu memang yang kita alami di sini ya Bu ya. Dan untuk masalah posisi guru, hukum dan semuanya yaitu sampai manajer, saya rasa kita semua pernah melakukan. Tapi nggak mungkin satu orang itu misalnya selalu penguku, selalu bersalah, selalu teman, selalu manajer, tidak. Mungkin tidak ada. Tapi setiap kita pasti pernah melakukannya. Baik, untuk yang pertama, kalau yang saya bahkan pertanyaan pertama berarti tadi seperti anak yang terlambat dan kita sedang mengajar di kelas lain, sementara yang terlambat ini mungkin bisa jadi bukan kita mengajar dia ya Bu ya. Ini menurut saya ya Bu, untuk proses restitusi yang kita lakukan, kuncinya di sini. Restitusi itu kan ada 3 dan sebenarnya ini tidak kaku, harus ketiganya dilakukan tidak sesuai kebutuhan. Boleh mungkin langsung yang pertama, langsung kedua, atau langsung yang ketiga. Jadi nggak harus ketiga-tiganya lengkap, tidak. Kalau yang saya peroleh di pendidikan seperti itu. Jadi mungkin kita butuh satu saja tahannya, mungkin kita butuhnya yang memvalidasi tindakan yang salah saja misalnya, atau yang pertama saja. Nah, bagaimana solusinya dengan siswa terlambat misalnya lewat pagar tadi? Berarti kan mereka melalui jalur lintas, berarti ya Bu, bukan jalur utama. Nah, mungkin ya Bu, walaupun kita bukan mengajar dia, nah ini bukan lagi ngajar di kelas ya, masa pula kita harus meninggalkan kelas ini untuk demi dia. Nah, kadang-kadang kita kan berpikiran seperti itu. Mungkin Bu tidak ada salahnya, walaupun dia bukan kita ngajar, atas nama mungkin bukan siswa pun akan kita tegur mungkin. Dan ini ternyata siswa SMA 5 menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Mungkin bisa Ibu meluangkan waktunya sekitar 5 menit ketika melihat siswa tersebut. Mungkin bisa Ibu panggil sebentar tanpa harus kaku dengan 3 itu. Mungkin bisa langsung ke validasi tindakan yang salah, boleh. Misalnya, kenapa terlambat, kenapa lewat belakang, bisa. Kenapa tidak lewat depan. Setiap perilaku siswa ada alasannya. Mungkin ada beralasan, saya pernah mendengar alasannya seperti ini. Kenapa lewat belakang, kenapa tidak lewat jalur depan. Kalau di Mungko nak beliau masuk Ibu disuruh pulang, kuatnya belajar. Kuat terlambat tadi, kok alasannya Bu. Ternyata mereka punya alasan. Berarti dia masih ingin ke sekolah karena kalau di depan, karena udah terlalu terlambat, jadi mereka takut disuruh pulang, lewatlah mereka ke belakang. Nggak apa-apa Bu, mungkin Ibu sedang mengajar tadi, sisakan untuk bertanya yang itu saja. Nanti Ibu kasih sedikit pencerahan mungkin, misalnya lewat belakang, apakah memang sesuai dengan keyakinan diri, suka manje-manje atau nyaman melakukan itu. Banyak zaman mau manje-manje kayak gitu, pasti dia akan menjawab tidak. Enggak lah Bu, takut lah menanya, pasti ada kayak gitu Bu. Jadi Ibu luangkan mungkin waktu Ibu yang 5 menit, mungkin akan berharga bagi dia. Mungkin bukan pelajaran matematika, tapi lebih ke pelajaran hidup dan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya, ya, memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia berarti ya Bu ya, yang makan tadi ya. Kalau ini menurut saya, itulah pentingnya kita di awal pembelajaran atau di awal-awal pertemuan kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Apakah mungkin mereka, kalau kita udah buat kesepakatan di awal misalnya, misalnya membuat kesepakatan terlambat sekian menit, apa konsekuensinya? Apa alasannya? Apa akibatnya kalau mereka melanggar? Jadi tentu mungkin harus kita tentukan dulu kesepakatan di awal. Kalau seandainya sudah kita buat kesepakatan masih terjadi, kalau orang yang sama misalnya, pertama dia masih izin makan, bisa langsung kita tanyakan di sana, bisa kita masukkan restitusi. Ananda izin makan, Ananda lapar, iya. Coba tanya teman-temannya. Di sini ada yang lapar, pasti temannya menjawab banyak sekali. Iya Bu, saya Bu. Nah, kenapa teman yang lain tidak minta makan keluar? Kenapa? Pasti karena dia menghargai kita sebagai guru. Saya yakin siswa tadi tidak akan jadi keluar.
Karena saya juga pernah mencobakan. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau seandainya masih diulangi, itu perlu kita panggil lagi, Bu. Kita restitusi. Oke, satu kali Ibu izinkan, tapi kalau jam makan di jam pelajaran Ibu izinkan, tidak hanya Ananda yang lapar, banyak teman yang lain lapar, bahkan Ibu pun juga lapar. Tapi kenapa kita bisa menahan itu? Karena kita meyakini nilai kebajikan universal, kita saling menghargai. Ini itu salah satunya. Ini itu jawaban dari saya. Mungkin ada dari ibu-ibu yang lain yang mau menambahkan, atau Bapak juga boleh. Gimana Bu Maria? Kamera. Ya. Enggak, ini ngontrol kameranya, Bu. Iya, yang lain juga boleh kalau ada yang menambahkan atau merespon. Ada Bapak Ibu? Ada yang ingin merespon? Boleh izin nggak? Ibu masih ada pertanyaan tadi? Atau boleh langsung ke pertanyaan Bu Sari biar kita cepat dan kita tutup. Kita sama-sama belum lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan Bu Maria itu benar sekali ya, yang kita rasakan. Bu Rika, saya lebih menanya kepada manajemen waktunya. Kenapa? Karena kelas kita itu kan rata-rata anak bermasalahnya nggak satu. Jadi dengan berbagai macam masalah. Jadi satu kelas itu ada yang sampai 8 orang yang memiliki permasalahannya yang komplit, mulai dari terlambat, yang suka pergi makan, tukang bully, cabut, tidak buat tugas dan bla bla bla. Satu orang itu dengan 5 permasalahan, belum dikalikan nanti beberapa orang. Nah, sementara kita guru dituntut juga untuk bisa mengejar target ya, materi, kemudian juga bagaimana pembentukan karakter seluruh kelas, bukan hanya siswa bermasalah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana manajemen waktunya agar semua siswa itu bisa restitusi dan yang bermasalah itu bisa melakukan perubahan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana manajemen karena ketika siswa bermasalah itu? Ini menurut analisa saya ya Bu, yang namanya restitusi dan proses ini dia memang butuh waktu dan itu tidak instan, butuh banyak proses. Dan kalau banyak bagaimana? Mungkin dari yang banyak itu Ibu harus mengidentifikasi dulu yang mana yang urgent sekali. Yang paling urgent itu akan menjadi prioritas utama. Yang prioritas utama ini harus Ibu minta dulu kesediaan institusinya. Kapan? Jadi kita sebagai guru pun tentu harus meluangkan waktu di luar jam pelajaran atau di jam istirahat. Jam istirahat juga boleh. Jadi dari yang mana tadi kita mengidentifikasi dulu yang mana yang paling urgent. Kalau sudah itu selesai, baru yang selanjutnya. Dan proses ini mungkin selalu tidak hanya misalnya setiap restitusi sudah kita biarkan saja lagi, tidak seperti itu. Perlu kita pantau juga. Kalau yang banyak itu ya Bu. Jadi bagaimana caranya? Karena semuanya itu mungkin kita perlu yang mana yang prioritas dulu, yang paling mendesak itu mungkin yang kita tuntaskan dulu. Oke, jika tidak ada lagi, mungkin itulah penjelasan tentang pemahaman modul 1.4 saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Setiap kesalahan mohon maaf jika ada yang tersinggung. Mohon maaf atas segala penyampaian karena setiap kesalahan yang muncul itu berasal dari mulut saya dan setiap kebenaran dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.